Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Ramadhani Suci, NPM 1910013211002 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan atau domain dengan tepat satu anggota kehimpunan lainnya atau kodomen. Fungsi disebut juga pemetaan. Saya akan menjelaskan menggunakan diagram panah. Ini sudah saya bikin ya. Ini adalah domain dan ini adalah kodomen. Domain untuk A itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Kodomen B itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan rank fungsinya adalah 2, 3, dan 4. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memperlihatkan yang mana merupakan fungsi dan mana yang merupakan bukan fungsi. Ini seperti yang sudah terlihat di papan tulis, ini merupakan fungsi, ini bukan fungsi, ini bukan fungsi. Sesuai yang telah saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan tadi, bahwa fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan atau domain dengan tepat satu anggota kehimpunan lainnya atau kodomen. Nah, ini adalah domain, ini kodomen, domain, kodomen, domain, dan kodomen. Kenapa ini fungsi? Karena domainnya itu berpasangan tepat dengan satu kodomen. Nah, ini bukan merupakan fungsi karena domainnya berpasangan lebih dari satu anggota himpunan kodomen. Ini juga sama. Kemudian selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi. Fungsi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah fungsi injektif, yang kedua adalah surjektif, dan ketiga adalah bijektif. Pengelompokan tersebut didasarkan pada sifatnya. Perbedaan ketiga jenis tersebut yaitu yang pertama ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu atau fungsi into. Fungsi into atau fungsi satu-satu, fungsi F A menuju B dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomen boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomen yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan melihatkan yang mana yang termasuk injektif dan bukan injektif. Ya, sudah saya bikin. Nah, ini terlihat ini merupakan injektif, ini injektif, dan ini bukan injektif. Sesuai dengan pengertian dari injektif itu tersendiri, yaitu jika dan hanya jika anggota kodomen hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Ini adalah domain dan ini adalah kodomen. Kodomen hanya berpasangan satu kali dengan domain ini satu-satu, bisa dilihat. Nah, ini juga kodomennya juga berpasangan satu-satu dengan anggota domain. Dan ini bukan injektif karena pada anggota kodomen berpasangan dua kali dengan anggota domain. Yang kedua adalah fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri, yaitu anggota kodomennya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomen yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomen sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Baiklah, saya akan memberikan gambaran yang mana yang termasuk subjektif dan mana yang tidak termasuk subjektif. Ini bisa dilihat, ini subjektif, ini subjektif, dan ini bukan subjektif. Berdasarkan pengertiannya tadi, ciri utama dari
fungsi surjektif itu adalah anggota kodomennya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tetapi anggota kodomennya tidak boleh kosong, tidak boleh tidak berpasangan. Nah, ini adalah domain, ini adalah kodomen. Nah, bisa lihat kan kodomennya tidak ada yang tidak berpasangan. Ini juga sama. Dan disinilah yang terlihat ini bukan surjektif karena ada anggota kodomennya yang tidak berpasangan. Yang ketiga adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif merupakan gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomen terpasangkan tepat satu. Kebalikan fungsi dari fungsi injektif dan surjektif belum pasti fungsi atau pemetaan. Namun, kebalikan fungsi dari fungsi bijektif juga merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, contohnya itu, gambarannya yaitu seperti ini. Kemudian kita masuk ke rumus fungsi. Nah, rumus fungsi itu yaitu ini. F X menuju AX tambah B dapat ditulis menjadi Fx AX tambah B. Ini adalah rumusnya. Dengan F adalah nama fungsi, X adalah anggota daerah asal, AX tambah B adalah peta atau bayangan dari X. Kemudian selanjutnya itu banyak fungsi. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA sama dengan A, dan banyak anggota himpunan B adalah NB sama dengan B, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A, sedangkan banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah A pangkat B. Kemudian terdapat 3 istilah yang harus dipahami pada fungsi. Yang pertama yaitu domain. Domain adalah himpunan asal atau himpunan A. Yang kedua adalah kodomen. Kodomen adalah daerah kawan atau himpunan B. Dan yang ketiga adalah rank fungsi. Rank fungsi adalah daerah hasil atau anggota himpunan A yang berpasangan dengan himpunan B. Dan ada 3 cara mengetahui fungsi di antara dua himpunan. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan, dan ketiga adalah diagram kartesius. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dipelajari. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.